Mikhail Tal pernah berkata, "Hari paling bahagia dalam hidupku adalah ketika kalah melawan Nezmetdinov." Pertarungan antara Tal dengan Nezmetdinov di tahun 1961 layak masuk dalam Beauty of Chess. Pertarungan keduanya layak dikenang sepanjang masa. Permainan dimulai dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, pion pukul pion, kuda pukul pion. Tal mengembangkan kuda F6, menyerang pion, dibalas kuda C3, penyimbangan perwira sambil mempertahankan pion. E6, ini adalah Sicilia Scheveningen. Langkah ini menyebabkan aktivitas gajah tirai hitam terbatas. Nezmetdinov mengeluarkan gajah ke-2, dibalas A6, mengontrol petak B5 dengan rencana mendorong pion B supaya gajah tiran ikut aktif dalam pertempuran. Nezmetdinov rokade mengamankan rajanya. Kemudian Tal mengaktifkan menteri di lajur C. F4, Nezmetdinov memulai ekspansi pion di sayap raja. Tal mengeluarkan kuda menterinya. G4, Nezmetdinov bermain sangat agresif. Dia memilih menyerang, mengabaikan pertahanan dan keamanan rajanya. B5, melakukan serangan di sayap berlawanan, sekaligus membuka ruang untuk menciptakan gajah fianchetto. A3, mencegah ekspansi dari pion B. Tal mengaktifkan gajah fianchetto menekan pion E. Gajah F3, mempertahankan pion. Tal menambah armada untuk menyerang pion. Nezmetdinov mengarahkan menteri membantu pion. Setelah itu E5, Mikhail Tal membiarkan petak F5 menjadi petak outpost. Rashid Nezmetdinov tanpa ragu menempatkan kudanya di petak outpost. Tal menyerang kuda, bermaksud menciptakan gajah fianchetto lainnya. Nezmetdinov mengabaikan serangan itu. Dia memakan pion sambil menyerang kuda. Mikhail Tal mengambil pion. Kemudian Nezmetdinov membuat langkah yang sangat menarik. Kuda H6. Kuda ini sangat mengganggu dan menghalangi kemungkinan rokade jika tidak segera disingkirkan. Tal menarik mundur kuda ke E6. Kuda ini bisa difungsikan untuk menyerang ataupun bertahan nantinya. Nezmetdinov juga menarik mundur gajah. Pada saat yang bersamaan, langkah ini membuka lajur F sehingga kuda diserang oleh benteng. Itulah mengapa kuda H6 begitu merepotkan. Jika kuda hitam berani keluar dari lajur F, maka benteng akan mengambil pion dan menyerang menteri. Olehnya itu, Tal mencoba bertahan dengan gajah fianchetto. Tujuannya adalah melindungi kuda. Akan tetapi, itu adalah sebuah kesalahan. Di momen ini, kesalahan yang dilakukan oleh Tal membuat Nezmetdinov mendapatkan kekuatan baru. Dia mengeluarkan sihirnya, benteng makan kuda, sebuah pertukaran pengorbanan. Gajah makan benteng, kuda D5, menyerang menteri dan gajah Mikhail Tal. Di posisi ini, Mikhail Tal melakukan kalkulasi.
Berdasarkan kalkulasinya, memakan kuda memiliki resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, dia memilih Menteri mundur dan melindungi gajah. Menteri F2. Kuda menutup serangan tersebut. Selanjutnya, gajah mengeliminasi kuda. Nesmetdinov menukar perwira aktif Tal dengan perwira pasif miliknya. Kemudian, pion makan gajah. Pada posisi ini, mengambil pion F dengan menteri adalah langkah terbaik. Akan tetapi, Nesmetdinov memilih langkah yang lebih agresif. E5, menyerang gajah. Mikhail Tal mengambil pion dengan gajah. Hal ini telah membuka lajur E, sehingga Nesmetdinov meletakkan bentengnya di E1, sebuah pining yang sangat berbahaya. Pada posisi ini, Mikhail Tal melihat gajah makan kuda akan dibalas dengan benteng makan gajah, skak. Gajah mundur menutup skak, gajah mengejar raja, skak. Maka raja terusir ke F8. Setelah itu, benteng A8 akan jatuh. Menteri bisa mencoba mengambil gajah, tetapi pion F juga akan jatuh. Dengan perwira yang pasif, terutama benteng H8, maka bencana dan malapetaka akan dialami oleh Tal. Oleh karena itu, di langkah selanjutnya, Mikhail Tal mencoba dengan F6. Akan tetapi, Rashid Nesmetdinov kembali mengeluarkan sihirnya. Kuda makan pion, skak. Jika raja mencoba E7 bermaksud melarikan diri, maka ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Menteri C5, skak. Raja makan kuda akan berakhir dengan skakmat. Menteri D6. Benteng makan gajah, skak. Raja makan kuda. Menteri makan menteri. Raja G7. Menteri D7. Setelah raja mengambil kuda, G5. Kembali skak. Raja H5. Lalu menteri H3. Skakmat. Raja lari ke F8, maka benteng makan gajah. Tal bisa mencoba mengambil kuda, tetapi menteri C5, skak, memaksa raja pindah ke G7. Setelah itu, G5. Hitam harus menyerahkan menterinya, karena jika tidak, skakmat akan terjadi. Sebagai contoh, jika menteri mundur misalnya ke D8, akan berhadapan dengan benteng E7, skak. Menteri makan benteng, menteri makan menteri, dan ini adalah skakmat. Oleh karena itu, Mikhail Tal mengambil langkah terbaik, menteri makan kuda. Setelah itu, menteri D4. Rashid Nesmetdinov mengikat dan bersiap untuk menyembelih gajah Mikhail Tal. Raja Mikhail Tal coba melarikan diri, akan tetapi benteng makan gajah. Mikhail Tal coba mengadu menteri untuk menetralisir keadaan. Nesmetdinov kembali mengeluarkan sihirnya, benteng F5, mengorbankan perwiranya untuk kesekian kali. Pion makan benteng, menteri makan benteng, skak, memaksa raja lari. Menteri G7 kembali skak. Raja lari ke F8 akan berakhir dengan skakmat dengan menteri F7. Oleh karena itu, raja lari E6. Lalu pion makan pion, skak. Setelah itu, Mikhail Tal menyerah. Satu-satunya pelarian raja adalah D6. Hal itu akan berhadapan dengan kuda F7, Royal Fork. Putih pasti menang. Mikhail Tal mengakui
bahwa kekalahan itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Pernyataan sederhana yang merupakan sebuah penghormatan kepada Rashid Nesbetdinov, senior sekaligus sahabatnya. Nesbetdinov 5 kali menjadi juara catur Rusia. Sayangnya, hingga akhir karirnya, dia tidak pernah mendapatkan gelar Grandmaster. Sampai jumpa lagi di playlist Beauty of Chess selanjutnya.